Apa sih yang kurang dari kita? Nah, Karena teman muda sekarang ya kalau nggak dipilih-pilih kunyuk semua ya Mas. hai, senang lagi ketemu dengan kita lagi nih. Kita akan bahas dan bedah buku kali ini. Ini buku yang sangat luar biasa. Kelihatan nggak? Oh, nanti kita bacakan aja ya. Kita ini perubahan kecil yang memberikan hasil luar biasa adalah atau Atomic Habit, yang penulisnya James Clear. Nah, sebelum kita bahas, kita akan kenalan dulu ya. Dari saya sendiri, sama Triadi dari divisi logistik dengan rekan Saya Lydia dari salah satu eksekutif. Halo guys, jadi aku Tata dari divisi customer support. Oke, hari ini ya kita akan bahas bab kaidah kedua. Ini poinnya cukup lumayan menarik sih, kita akan bahas sih. Nah, kita sebelum bahas ini ada kebiasaan atau mungkin kita kebiasaan atau habit. Karena dilakukan berulang-ulang. Biasanya yang positif ya, yang Iya. ini ya kan. Nah, Harus. berarti yang diulang secara terus-menerus dengan konsisten ya. Konsisten. Oke. Kak Nata ya. Apa sih kebiasaan ya? Kebiasaan itu suatu rutinitas yang seringkali kita lakukan, entah baik atau buruk. Jadi kadang juga ada orang yang bilang, itu loh kebiasaan buruknya kok gitu sih. Kebiasaan burukmu itu loh mbok dirubah, biasanya gitu Ya. kan orang Jawa. Jadi kebiasaan itu menurut aku ya bukan suatu hal yang kebiasaan baik, itu enggak, tapi kebiasaan itu ada kebiasaan baik dan kebiasaan buruk. Jadi di situ tergantung bagaimana cara kita sadar bahwa suatu hal kebiasaan yang kita lakukan itu terus positif dan menjadikan suatu hal yang baik gitu sih. Nah, berarti ada yang baik dan buruk ya, tergantung kita, dan kita itu tidak bisa menilai kan. Kalau dari bahasa orang Jawa itu tidak bisa knowledge kita itu dari kata bahasa Jawa itu ya. Jadi kita tidak bisa Sawang sinawang ya. menilai diri sendiri. Ya. Kalau diri sendiri bisa kita mesti baik kan. Iya. Sekian lah. Oke, ini udah seru nih. Ini yang pertama ada ini poin yang pertama ya. Dari kaidah kedua menjadikan menarik. Nanti bagaimana menjadikan kebiasaan tidak dapat ditolak. Gimana sih? Kebiasaan tidak dapat ditolak. Jadi ini hukumnya wajib lah. Apa itu ya? Kebiasaan yang tidak dapat ditolak itu kebiasaan yang bagaimana? Kalau kebiasaan yang nggak bisa ditolak ya sebenarnya itu kebiasaan ya emang kebiasaan itu nggak bisa ditolak sih. Karena udah jadi kebiasaan. Kecuali misal suatu hal yang tidak baik itu harus ditolak, suatu hal yang baik itu harus dilakukan. Diteruskan lah ya. Nah, kalau kebiasaan kan berarti otomatis suatu hal itu tadi kebiasaan baik yang nggak bisa ditolak itu kan berarti suatu hal yang baik kan. Makanya kenapa nggak bisa ditolak, karena kebiasaan baik itu nanti ke depan bakal ngasih kita suatu hal yang positif juga Ya, kan. impactnya itu ibaratnya di kemudian hari. Iya benar. Kalau makanya nggak bisa ditolak ya karena suatu hal yang baik. Coba kalau kurang baik pasti udah deh mending nggak usah dilakukan. Kebiasaannya kayak gitu dikurangin ya. Nah, dan itu harus ada yang ngetin ya kayak mungkin kita melenceng di jalurnya mungkin ya kan. Yang buruk mungkin terlalu diingatkan gitu kan ya kan. Nah, ini biasa aku bener nggak sih gitu loh. Kayak gitu sih. Kalau menurut aku sih cuman ya karena dari redaksinya di bukunya kayak gitu pasti otomatis di dalamnya juga mungkin ada hal-hal itu yang jadi kayak gitu. Jadi suatu hal yang baik emang nggak bisa ditolak karena kita harus terus-menerus kebiasaan itu dilakukan gitu kan. Kayak suatu ketaatan, misalnya contoh kayak kita
kerja atau gimana. Ya sebenarnya kebiasaan kita mungkin dulunya sering telat, dulunya kebiasaan kita sering ya 5 menit apa sih? Last minute last minute baru masuk. Itu sering menunda pekerjaan. Nah mungkin bisa jadi gitu Misalnya kan besok lah gitu kan. Nanti masih besok ternyata banyak kerjaan yang harus kerjakan. numpuk lagi, nambah. Padahal sebenarnya kalau yang menarik itu adalah kebiasaan yang sebenarnya itu kan kayak untuk masuk kerja atau apa. Sebenarnya ada loh kelebihannya kalau kita masuk kerja lebih awal. Kayaknya kita lebih tenang, prepare dan lain-lain. Apa sih yang kita gitu ya. Kalau kita gitu ya, apa sih yang kita nanti akan sampaikan ke ini ya, ke tim kita gitu kan. Betul sekali. Jadi kan kesannya tuh kalau kita masuk kerja, posisi misalnya kita telat, udah deh semua tuh rasanya kan kayak mau ngerjain apa ya? Mau ngerjain apa bener nggak berkata? Buru-buru. Akhirnya ke distract semua. Iya. Gitu. Oke. Keren nih, lanjut ya. Tadi tidak dapat. Memang kebiasaan benar tidak dapat. Ditolak. Nah, ditolak. Maksudnya wajar. Kebiasaan baik. Baiklah ya. Jadi garis bawahi kebiasaan baik. Ya. Nah, lanjut aja di poin kedua ya. Untuk ini peran keluarga dan teman dalam membentuk kebiasaan. Penting gak sih peran keluarga dan teman itu imbasnya besar sekali? Benar gak sih itu? Bener banget. Karena dalam beragama sendiri kan kita bilang kalau pilihlah teman-teman yang baik. Benar. Bergaulah dengan teman-teman yang baik. Karena nanti kalau kamu bergaul dengan teman buruk, walaupun kamu tidak seburuk itu, tapi pasti kena imbasnya. Ya itu yang saya itu yang saya pernah baca gitu kan ya. Tapi kalau untuk karena kita kebiasaan kita peran keluarga dan teman kita tuh kebiasaan misalkan kita sering kumpul sama orang yang sosial tinggi gitu ya, sosialnya yang jiwa sosialnya tinggi, kayak sering mengadakan sosial, kegiatan sosial seperti itu. Akhirnya kita kan juga akhirnya kan kita juga ada keinginan untuk yang membantu ini si A, membantu si B kegiatan sosial ini. Akhirnya kan kita katut ya, kasarnya kalau orang Jawa tuh bilang kita katut gitu. Ikut iya. Bahasanya kan Surabaya ya. Yang di kalau kita banyak bahasa lebih lagi nggak apa-apa. Kalau untuk keluarga juga pasti ya, terutama kedisiplinan. Gimana gitu? Kalau di keluarga tuh lebih ini sih, sebenarnya lebih ke tanggung jawab. Contoh apa nih? Saya ditugasi untuk nyapu tiap pagi. Sama misalkan kebiasaan kecil tuh ya. Iya, kebiasaan kecil yang harus dilakukan. Jadi kayak dikasih yang nanti jobdesknya ini, nanti ini, yang ini nanti masak ini. Nah itu kan akhirnya kita juga ada kedisiplinan dalam melakukan sesuatu tentang jobdesknya kita sendiri gitu. Itu sih kalau peran keluarga, lebih ke disiplin atau tanggung jawab. Terus lagi ada lagi yang teman gitu ya. Ya teman tuh ya sama kayak tadi itu saya bilang, kalau misalkan kita kumpulnya sama teman-teman yang circle-nya yang memang mereka suka kegiatan sosial kayak gitu, kita hanya ikut. Mau tidak mau kita juga hanya ikut. Ya tergantung circle-nya kan? Meniru, kita akan meniru apa yang teman-teman kita lakukan, apa yang keluarga kita lakukan. Pasti kita akan meniru. Jadi imbasnya luar biasa, jadi antara dua keluarga sama teman, tergantung apa ya circle-nya kita. Iya. Seberapa pintar kita bergaul dengan teman. Jangan sampai apa ya teman yang kurang baik iya kan, yang toksik gitu kan ya. Kalau berteman tuh kita nggak pilih-pilih sebenarnya, cuma kalau ada dipilah lah. Kalau ada teman yang kiranya toksik, dia kan mendingan yang nggak sefrekuensi mungkin ya, yang nggak kiranya membangun, mendingan ya dijauhi aja. Boleh sih boleh. Berteman boleh. Boleh. Kalau aku sih lebih ke
kalau baik ke semua orang itu ya emang kita nggak boleh pilih-pilih. Benar sih. Tapi kalau temen itu harus dipilih. Benar. Iya. Kalau sikap kita ke orang itu kan nggak ya. Karena kenapa kalau nggak dipilih, kalau teman nggak dipilih-pilih kadang ada yang mungkin dirasa kurang baik dalam artian kebiasaannya. Kadang itu kita nggak jarang loh di lingkungan kita itu orang yang nggak tahu maksudnya seperti apa, itu cuma ikut-ikutan dengerin omongan, nggak tahu maksudnya kayak gimana, terus akhirnya iya jadi kayak follower aja, jadi kayak nggak punya jati diri. Iya nggak sama iya bisa kemarin katanya si A tuh kayak gini loh, masa sih, terus akhirnya ikut membenci, akhirnya ikut nggak enak. Nah itu kayak apa ya, itu yang harus dipilih dari pertemanan. Jadi kalau yang apa ya, katakanlah si A ngomong kayak gitu tapi si B kan cuma dengarnya katanya ya kan, dia kan nggak tahu aslinya kayak gimana tuh. Nah itu kan jadi apa ya, berpengaruhnya di situ sih, kayak kebiasaan itu. Kadang kita itu membenci orang lain tanpa tahu sebabnya karena perkataan orang lain loh. Bisa kadang kita tuh benci sama seseorang karena kita mentah-mentah ya itu. Misalnya info apa, berita apa tentang itu istilahnya apa, perasaan nih ya. Nanti kita cerita ke orang lain itu ya harus ini. Tapi terkadang ada loh model bercandaan sebenarnya tuh kayak guyon, cuma yang sini menimpalinya beda. Jadi misalkan contoh nih, itu loh si A itu loh ngambil duitnya ini, padahal ini cuma celotehan biasa kayak guyon ya kasarnya, tapi yang si B akhirnya nangkepnya beneran. Iya, terus diceritain ke orang lain. Nah akhirnya dari cerita-cerita buruk ini, akhirnya yang tadi ini dibilang oh, iya biasa dia bilang julid kayaknya. Iya. Itulah impactnya buruk banget kalau jadi kebiasaan. Terus circle-nya juga. Iya. Mending ya itu tadi circle-nya ya belum boleh berteman, tapi kalau kiranya teman tersebut nggak memberikan kita bertumbuh gitu kan, yang positif bertumbuh kita yang menjadi lebih baik, ya mending kalau saran saya sih ya mending dihindari aja. Boleh ke teman boleh, tapi nggak terlalu sampai kita curhat apa makanya tadi kan saya bilang ya, kalau baik kita baik ke semua orang, kita nggak pilih-pilih. Tapi kalau teman itu harus dipilih, karena teman muda sekarang ya kalau nggak dipilih-pilih kunyuk semua emang. Karena emang gini loh, kadang nih udah lama nggak kontekan nih. Dulunya emang kita bareng, terus udah lama nggak kontekan, tiba-tiba ya lagi di mana gimana kabarnya, apaan, minjem duit. Nah, kayak gitu ya. Maksudnya tapi enggak semua. iya. Tetap positif aja. Iya, banyak kan begitu. Makanya kan dalam ada maunya gitu. Ada maunya lah, ada maunya. Makanya kita harus pilih-pilih kayak gitu sih. Terus itu kan teman. Kalau untuk keluarga gimana? Kalau keluarga, iya sih. Sangat berpengaruh, karena apalagi di keluarga itu kan kita dari mulai tumbuh dari kecil itu sudah dengan keluarga kan. Jadi secara tidak langsung itu apa yang kita lakukan sekarang, apa yang menjadi diri kita sekarang adalah tidak apa ya, pasti ada campur tangan dari keluarga kita. Cara pendidikan. Cara pendidikan itu pasti harus dibiasakan dari kecil. Ya, benar. Kayak gitu sih. Contoh bangun pagi aja ya yang paling simpel. Ya, betul. Nah nanti kita kalau yang muslim ya sholat, dan bersih, bantu orang tua. Kalau udah kita udah dewasa, udah itu kerja, nanti mesti hafal. Oh iya, bagus aja. Sebenarnya bagus ya, kayak memang satu poin lagi, bagaimana
menemukan dan mengoreksi penyebab kebiasaan buruk Anda. Banyak ya ini kebiasaan buruk kita Banyak sih, waduh, kalau diceritakan panjang. panjang. Cuman Tapi dikira aja ya apa sih? kalau kayak gitu sih tergantung impact yang terjadi di kita ya. Kalau misal nih kebiasaan buruk kan pasti dampaknya juga nggak baik ya. Ya. Nah kalau kita misal ya kayak tadi tuh kita berangkatnya buru-buru itu kayak misal dilakukan tiap hari atau gimana itu kan akhirnya kita tiap hari buru-buru tiap hari terus habis itu absennya kepotong gitu kan. Terus bingung Terus ngapain. akhirnya kalau udah kepotong kok aku dapatnya sebulan cuma segini sih kayak gitu kan. Nah itu kan jadi suatu hal kebiasaan yang buruk ya. Jadi merugikan diri sendiri. Nah, jadi dari situ kita sadar oh ternyata aku 1 bulan cuma terima segini karena dapat potongan dari kebiasaan burukku. Lah, Nah, itu kayak konsekuensinya gitu. harus itu. Iya. Mesti ada sebab Kayak gitu dan sih. akibatnya kan. Dan juga mungkin kalau misalkan Dari ini kita Lili yang menawarkan. ya hampir sama sih ya sebenarnya. Mungkin kalau misalkan kita ini tidak prepare, saya tuh orangnya kadang-kadang udah sebenarnya harus saya ini pelupa. Nah itu nih pelupa. Kalau Pelupa. lupa itu kalau akunya Tapi udah sampai di jalan, aduh balik lagi. Dicek lagi dulu. Impactnya akhirnya kan merugikan Atau dicatat. Iya betul. Itu dia kayaknya kekurangan saya gitu. harus checklist lah banyak. Kita berangkatnya apa yang disiapkan. Terus ditulis. Kadang ini ya, Di situ. to-do list itu sudah semua nih. Tapi kebiasaannya adalah to-do listnya tuh kita tuh kadang-kadang oh ya nanti yang misalkan ada perintilan 1 nih. Makanya orang tua saya selalu bilang masukin sekarang ke dalam tas. Atau malamnya di prepare besok ganti. Contoh kayak seragam lah, ya kan kayak seragam kerja, Iya. ya kan. Terus besok apa yang harus disiapkan malamnya apa? Terus besok mau kontak siapa aja, kalau selesai gitu. Iya betul. Disiapkan. Nah itu yang mungkin harus saya sedikit rubah karena saya orangnya tuh terus gampang panikan banget, dikit-dikit panik. Nah itu mungkin juga sedikit merugikan. Kenapa? Kalau kita udah panik, yang ada di otak ini udah nggak mau ngapain, jadi grup hilang semua, gitu kan? Ciri-ciri orang panik. Karena mau ngapain ya kayak gitu. Tapi jatuhnya seperti itu, impactnya merugikan diri kita sendiri. Oke. Iya. Ini kalau saya punya boleh ini ya, buat menentukan mengoreksi penyebab biasa buruk itu kita harus introspeksi dulu. Iya. Apa sih biar buruk dulu apa itu. Terus kita kalau punya apa ya, mungkin guru apa bisa ditanya atau teman yang kiranya lebih ini bisa tanya sih apa sih itu penyebab buruk dari apa sih gitu kan. Terus nanti kita sharing aja lah. Nah mulai buruk tuh misalkan kalau dulu sih saya sering ini menunda tadi kalau dari TV saya lagi stay dulu nih terus besok aja tak kerjain untuk ini memproses ini misalkan itu ini ada pesanan besok aja ternyata besoknya itu banyak Iya. ya kan Iya. akhirnya kan plan B kan harusnya hari itu mesti Harusnya kelar. kelar ya kan berhubung besok aja lah nah, akhirnya tambah banyak akhirnya ada nah itu imbasnya luar biasa. Nah ini ada ini sedikit ya ini cara menyebabkan kebiasaan baik apa sih kak? Dan cara menghentikan kebiasaan buruk. Dari poin yang terakhir ya. Kayaknya berdua aja ya, mungkin kita sama kali Mbak Tata. Coba. Intinya kalau kita menghentikan kebiasaan buruk, ya pokoknya semua kembali lagi pada individunya masing-masing. Kita mau membiasakan diri untuk berbuat baik atau menghentikan kebiasaan buruk kita, tetap akan kembalinya kepada individu masing-masing. Itu aja sih, tergantung niat dari kita. Niat dulu ya. Niat sih iya. Kemauan. Cuman yang pasti kita itu kadang kalau udah niat itu lupa kalau nggak sadar gitu. Jadi alam bawah sadar. Jadi pentingnya kita untuk sadar akan melakukan suatu hal itu jauh lebih besar impactnya daripada kita cuma niat. Niat kan kalau nggak action ya kan? Iya. Itu cuma niat itu loh. Iya, Nggak ada benar. actionnya nggak ada dilakukan gitu maksudnya. Nanti masalah nanti halangannya apa, ibanya apa. Yang penting dilakukan dulu. Nanti Iya. kita tahu sih gitu kan. Kalau niat kayaknya semua orang punya niat yang baik ya.
Tapi kalau untuk melakukan, untuk merealisasikan niat yang baik itu iya. Kalau kebiasaan buruk sih kita tetap harus sadar ya. Buruk kalau ini udah nggak itu deh, kayaknya udah nggak harus dilakukan deh. Misal menunda. Kalau menunda kan kayaknya besok kita nggak tahu bakal banyak atau bakal kayak gini lagi loadnya gitu kan. Akhirnya sadar untuk melakukan ya wes lah, ini kan cuma malas kok aja kita kerjakan. Jadi yang pasti sih untuk mengubah kebiasaan baik atau buruk itu kita perlu sadar bahwa sadar itu baik, sadar itu nggak baik. Sadar itu kita salah gitu. Iya kayak gitu. Kalau nggak sadar ya kan terus itu membela dirinya sendiri gitu ya, nggak mau mengoreksi apa sih yang kurang dari kita gitu. Makanya kadang orang bilang keluarlah dari zona nyaman, karena zona nyaman itu ya kita pasti, kalau zona nyaman ya kalau saya sendiri sih pasti banyak hal-hal yang negatif. Karena apa, mau mandi nih antar dulu main handphone dulu scroll gitu, udah tiba-tiba jam 9, ntar deh 5 menit lagi udah jam 10, akhirnya kita kemalaman ngantuk, tidur dia kemalaman, besok paginya kita bangun kesiangan kayak gitu sih. Kalau saya benar, keluar dari zona nyaman. Benar sih, zona nyaman itu kalau diulang terus-menerus, mau misalkan ada tekanan tuh ya gitu tadi, kalau botol kosong kalau dikasih tekanan, kalau kita nggak punya pegangan ya rumah gitu kan, ya kan. Ada satu kita yang segera punya isinya, harus belajar mereksi diri dan bertumbuh ya kan, harus mau intinya ya. Betul. Nah, cara menghentikan kebiasaan buruk itu gimana kita juga? Tadi sudah kan? Ya tadi. Ya itu sudah dari melingkupi semua. Oke nih, ini ada udah selesai ya, cuma dikit sih ya ini kita bahas. Jadi kaidah kedua ada 3 poin tadi. Ini kalau menurut saya udah selesai ya untuk buku kali ini. Ringkasannya untuk yang terakhir ini kebalikan hukum kedua, perubahan perilaku adalah menjadikan tidak menarik. Nah, setiap perilaku memiliki gairah tingkat permukaan dan motif dasar lebih dalam. Yang tadi yang pertama itu bagaimana menjadikan kebiasaan tidak dapat ditolak, itu tadi ya. Memang kebiasaan terus menerus ya kan, makanya itu dipilah-pilah. Ya, tidak dapat terakhir berarti kebiasaan yang baik ya kan. Contoh tepat waktu, oke, saya juga sependapat sih. Terus yang kedua, peran keluarga dan teman dalam membentuk keluarga, dalam membentuk kebiasaan. Tadi perannya juga besar ini, bener kita teman-teman juga dari Bu Lydia dan Kak Tata ya. Nanti peran keluarga juga menjadikan kita karakter kan. Dari kecil mungkin kita dididik dan keluarga dididik dengan kebiasaan yang baik, dan ini teman kita harus memilih circle yang positif kan, ya kan, yang kiranya bisa sefrekuensi lah, bisa mengamal kita pengen belajar. Tapi kalau teman kita nggak support, tidak saling mengoreksi, ya repot. Jadi harus hindari circle-circle yang begitu ya kan, benar sekali. Nah, yang ketiga, bagaimana menemukan dan mengoreksi penyebab kebiasaan buruk Anda. Jadi kita kasih kita ditulis, berikan resi penyebab, apa sih penyebabnya, bisa jadi ditulis, bisa sih ya kan. Nanti bisa koreksi, ini udah selesai, ini udah belum. Oke, hari ini kita cukup ya. Kita ketemu lagi di babak berikutnya ya, yang lebih menarik dengan buku ini. Ini masih lumayan banyak nih, masih yang kita bahas. Ini cukup sekian aja bedah buku hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Salam sukses untuk Semanggi. Semangat pagi. Bye.